Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur dan bahagia menjumpai Anda kembali bersama sahabat Matematika Channel. Channel teman belajar Anda untuk hebat dalam prestasi matematika. Kembali hadir di tengah-tengah Anda, kami sahabat Matematika Channel, untuk melanjutkan edisi khusus pembahasan soal bangun ruang sisi datar. Pada episode ini, soal-soal yang akan kita sajikan adalah seputar luas dan volume balok. Tetapi level soalnya adalah bukan level yang dasar. Levelnya adalah level high, level hot, yang tentu akan sangat menarik dan menantang buat kita, karena di dalamnya menuntut kita untuk berpikir kritis, bernalar cerdas. Mudah-mudahan dengan sajian ini bisa memberikan manfaat bagi siapa yang membutuhkan, karena bagi kami sekecil apapun kebaikan yang bisa kita bagikan untuk orang lain, insya Allah bernilai amal soleh. Maka jangan pernah kita mengecilkan atau meremehkan suatu kebaikan, karena bisa jadi sesuatu yang kita pandang kecil dan remeh itu dia adalah besar dan luar biasa bagi orang lain. Dan sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesama. Baik, selengkapnya mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi pembahasan soal bangun ruang sisi datar. Soal nomor 4. Sebuah balok diketahui ukuran panjang banding lebar banding tinggi sama dengan 5 banding 3 banding 2. Jika volume balok 810 cm3, tentukan luas permukaannya. Penyelesaian. Perhatikan di sini. Ditanyakan luas permukaan. Luas permukaan itu rumusnya adalah 2PL tambah 2PT tambah 2LT, atau 2 dalam kurung PL plus PT plus LT. Artinya kita butuh ukuran panjang, butuh ukuran lebar, dan butuh ukuran tinggi. Di sini belum ada yang diketahui. Yang diketahui sebatas perbandingan ukuran, bukan nilai ukuran. Maka kita harus mencari berapa ukuran masing-masing. Yang pertama, kita harus memisalkan panjang, lebar, dan tingginya yang diketahui perbandingannya ini. Kemudian yang kedua, gunakan kata kunci dengan menggunakan rumus volume. Nah, kita mulai, kita misalkan dulu. Panjang di sini 5 bagian, kita misalkan 5x. Lebar 3 bagian, kita misalkan 3x, dan tinggi 2 bagian, kita misalkan 2x. Maka volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Volume 810, kemudian panjangnya 5x, lebarnya 3x, dan tingginya 2x, kita substitusikan. 810 sama dengan 5x dikali 3x dikali 2x. 5 dikali 3 adalah 15, 15 dikali 2 adalah 30. X dikali X dikali X adalah X pangkat 3. Sehingga hasilnya 810 sama dengan 30 X pangkat 3. Berikutnya kita hitung nilai dari X pangkat 3, yaitu 810 dibagi 30. X pangkat 3 adalah 27. X pangkat 3 sama dengan 27, artinya berapa bilangan yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya 27. Atau untuk menghilangkan pangkat 3 itu kita dengan cara menarik akar pangkat 3 dari 27. Yaitu sama dengan 3. Karena 3 dipangkatkan 3 hasilnya 27.
X sudah kita dapatkan, yaitu 3. Dengan demikian kita bisa menentukan nilai P, L, dan T dengan cara mensubstitusikan X sama dengan 3 ini ke permisalan masing-masing. Yaitu panjang adalah 5X sama dengan 5 kali 3, 15 cm. Lebar adalah 3X sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 cm. Dan tinggi sama dengan 2X sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 cm. Nah, sekarang ukuran panjang, lebar, dan tinggi sudah diketahui. Maka untuk menghitung luas permukaannya, ya kita pasang rumus luas permukaan balok, yaitu L sama dengan 2 kali P dikali L ditambah 2 kali P dikali T ditambah 2 kali L dikali T. Kemudian panjang, lebar, dan tinggi kita substitusikan nilai-nilainya. Sama dengan 2 dikali dalam kurung 15 kali 9 ditambah 2 kali dalam kurung 15 dikali 6 ditambah 2 kali dalam kurung 9 dikali 6. Hasilnya 270 ditambah 180 ditambah 108 sama dengan 558. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 558 cm persegi. Iya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kita lanjut, semakin meningkat levelnya. Soal nomor 5. Sebuah balok diketahui masing-masing luas sisinya 30 cm persegi, 18 cm persegi, dan 15 cm persegi. Volume dari balok tersebut adalah titik-titik. Diketahui luas dari masing-masing sisi balok. Maksudnya apa? Ingat, balok itu ukuran sisi atau bidangnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari sepasang sisi atau bidang yang berhadapan ukurannya sama. Kita anggap saja 30 cm persegi ini adalah luas alas, 18 cm persegi ini luas sisi depan, dan 15 cm persegi ini adalah luas sisi samping. Sehingga kita tulis, misal L1 adalah alas, yang mana alas itu rumus luasnya adalah panjang dikali lebar, sama dengan 30 diketahui. Nah, dari sini kemudian kita nyatakan P sebagai 30 dibagi L. Karena P dikali L sama dengan 30, maka P adalah 30 per L. Kita simpan sebagai nilai P dalam L. Kita misalkan untuk L2 adalah sisi depan. Rumus sisi depan sama dengan sisi belakang, yaitu P dikali T. Diketahui 18. Kalau yang pertama kita nyatakan P sama dengan 30 per L, maka yang kedua tidak boleh P lagi, harus yang lain. Berarti T sama dengan 18 dibagi P. Kita simpan persamaan 2. Berikutnya kita misalkan L3 untuk sisi kanan. Sisi kanan dan kiri rumus luasnya adalah L dikali T, yang diketahui adalah 15 cm persegi. P sudah kita nyatakan sebagai 30 per L. T sudah kita nyatakan sebagai 18 per P. Sekarang berarti L kita nyatakan sebagai 15 per T. Jadi di sini harus berbeda, tidak boleh ada yang sama. Kita simpan sebagai persamaan 3. Dengan demikian kita memiliki
nilai P sebagai 30 per L, nilai T sebagai 18 per P, dan nilai L sebagai 15 per T. Ditanyakan volume. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang, lebar, dan tingginya sudah kita punyai di sini. Ya, kita substitusikan nilai P, nilai T, dan nilai L. Menjadi V sama dengan 30 per L dikali 15 per T dikali 18 per P. Yang mana 30 per L adalah menggantikan nilai P. Kemudian 15 per T adalah menggantikan nilai L. Dan 18 per P adalah menggantikan nilai T. Kita tulis menjadi V sama dengan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, menjadi 30 dikali 15 dikali 18 per L dikali T dikali P. Nah, terus bagaimana itu, Pak? Volume kok seperti itu? Santai aja. Justru yang seperti ini yang menantang kita untuk berpikir kritis, sehingga justru asik. Coba amati bagian penyebut. L dikali T dikali P itu rumus apa yo? L dikali T dikali P. Rumus apa? Atau saya ingatkan, variabel L, T, dan P ini posisinya boleh saling bertukar karena berlaku sifat komutatif perkalian. L dikali T dikali P boleh kita tulis menjadi P dikali L dikali T. Pasti langsung hafal. Rumus apa? Iya, volume balok. Nah, kita tulis saja menjadi V sama dengan 30 dikali 15 dikali 18 tetap. L dikali T dikali P tadi adalah rumus volume balok. Kita tulis sebagai V. Iya, biar jelas, karena ruas kanan berbentuk pecahan, ruas kiri juga kita nyatakan sebagai bentuk pecahan. Biar identik, V kita nyatakan sebagai V per 1 sama dengan 30 kali 15 kali 18 per V. Kemudian ingat, kalau ruas kiri ada perbandingan, ruas kanan ada perbandingan, kita bisa lakukan perkalian silang. V dikali V, 1 dikali 30 dikali 15 dikali 18. V dikali V adalah V kuadrat. Kemudian 1 dikali 30 dikali 15 dikali 18 adalah tetap. V kuadrat sama dengan 30 dikali 15 dikali 18. Maka untuk menghitung nilai V, ya tinggal kita tarik akar kuadratnya. Ya. Loh, berapa, Pak? Itu kalau dikalikan kan besar. Kami kesulitan untuk menarik akarnya. Iya, memang ini kalau dikalikan menghasilkan bilangan yang relatif besar, sehingga bisa jadi kita kesulitan mengakar. Kita siasati saja. Perhatikan. Di sini ada 30, ada 15. 30 ini kan bisa kita nyatakan sebagai 2 kali 15. Kemudian 18 bisa kita nyatakan sebagai 2 dikali 9. Iya, begini. 30-nya kita tulis 2 kali 15. Kemudian 15-nya tetap, 18-nya kita nyatakan sebagai 2 dikali 9. Loh, untuk apa, Pak? Ya, di sini 2 dengan 2 kembar. Ingat, 2 dikali 2 itu adalah 2 kuadrat. Akar kuadrat dari bilangan yang dikuadratkan, akarnya hilang, kuadratnya hilang. 15 kali 15, 15 kuadrat.
Kemudian 9 kok gak ada teman. Ingat 9 ini bilangan kuadrat sempurna. Akar kuadrat dari 9 adalah 3. Sehingga akar 2 dikali 2 adalah 2. Akar 15 dikali 15 adalah 15. Akar 9 adalah 3. Kita tulis V sama dengan 2 dikali 15 dikali 3. Dalam akar ada bilangan kembar, keluar 1. 15 dengan 15 kembar, keluar. 9 dia tidak kembar tetapi kuadrat sempurna. Kita tarik akarnya yaitu 3. Ya udah. Ini kita kalikan menghasilkan volume balok. Ya, jadi volume balok adalah 90 cm kubik. Nah, ini termasuk soal hot ini ya. Ya, kita perlu daya nalar berpikir yang kritis. Soal-soal seperti ini melatih kita untuk menjadi orang yang cerdas. Karena kita dituntut untuk bernalar tingkat tinggi, punya daya analisis yang kuat. Nah, sebenarnya dari langkah yang cukup panjang ini sebenarnya kita bisa dengan langkah yang sangat-sangat cepat, yaitu dengan menggunakan rumus. Rumus ini ya kita dapat dari menyimpulkan langkah-langkah kita ini, hasil akhirnya ini kita simpulkan menjadi sebuah rumus. Perhatikan di sini, ini ada V kuadrat sama dengan 30 dikali 15 dikali 18. Kita terus di sini. Hanya saya tukar 18 dan 15 biar urut sebagaimana L1, L2, L3 karena 30 itu adalah L1, 18 itu L2 dan 15 itu adalah L3. Sehingga V kuadrat sama dengan L1 dikali L2 dikali L3. Atau kalau mau pakai akar, V sama dengan akar kuadrat dari L1 dikali L2 kali L3. Selesai. Langsung kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus tanpa harus melalui proses yang panjang. Nah, kalau sudah tahu rumusnya seperti ini, soal ini tidak menjadi hot lagi. Dia menjadi hot ketika rumus ini belum Anda kuasai. Tapi dari hot inilah akhirnya kita mendapatkan rumus yang menjadikan dia tidak hot lagi. Hebat matematika itu, memang asik, benar asik. Begitu ya. Oke, 2 soal seputar balok yang di dalamnya ada soal hot sudah kita sajikan. Mudah-mudahan itu bisa meningkatkan daya nalar kita yang kritis dan cerdas. Kita akan hadir kembali di episode yang ketiga yang akan menyajikan soal seputar prisma dan limas. Maka dari itu, jangan lewatkan episode berikutnya di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel, sahabat belajar Anda untuk hebat dalam matematika. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain. Insya Allah akan menjadi amal soleh.